Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Dark Fantasy World. Dan ini adalah video part yang kedua. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Ian Hof yang akan segera pergi bersama kesatria Laurel dan juga Philip untuk mencari Dark Mage yang telah menanam bibit kejahatan di kerajaan. Ian sangat yakin kalau persembunyian dari Dark Magician yang mereka incar ada di Forest of Graves. Forest of Graves juga disebut sebagai hutan yang hanya mempunyai jalan masuk dan tidak ada jalan keluarnya. Hutan itu adalah hutan yang dibuat oleh para peri kuno di sekitar suatu makam. Awalnya, hutan itu dibuat untuk mengubur para prajurit. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, mayat-mayat orang biasa juga mulai terkubur di sana. Lalu mulai ada kabut yang menyelimuti hutan itu secara perlahan. Dan mereka yang datang ke sana tidak pernah kembali lagi. Itulah informasi yang telah diberitahukan oleh Pak Tua pemilik bar kepada Ian yang akan pergi ke tempat tersebut. Laurel bertanya, apakah Ian memang yakin kalau Dark Mage itu bersembunyi di tempat yang terletak di tengah-tengah kerajaan. Seperti yang telah diketahui, dia telah menanamkan bibit di berbagai tempat dan sedang menunggu hari untuk memetik hasilnya. Dia pasti berada di tempat yang tidak akan didatangi orang untuk menghindari permasalahan. Meski hutan ini juga berada di tengah-tengah kerajaan, bukankah akan lebih mudah baginya untuk bertindak jika ada sesuatu di luar kendalinya, ucap Ian Hof. Mereka kemudian berencana untuk beristirahat terlebih dahulu karena sudah larut malam. Hutan tentu saja bukanlah tempat yang aman bagi manusia. Lihatlah saat ini, ada binatang buas yang telah mengintai mereka. Para monster serigala yang sangat banyak mencium bau manusia yang dapat mereka mangsa. Ditambah lagi, ada serigala yang nampak tak biasa. Kemungkinan serigala ini telah terpengaruh dengan kekuatan dari Dark Mage. Scenes kemudian memperlihatkan Ian Hof dan kawan-kawan yang sedang beristirahat. Ian Hof merasa tidak wajar melihat kepada Laurel. Tidak nampak sedikit pun tanda kalau kesatria itu akan membunuh raja dan membanjiri istana dengan darah sebagaimana gamenya. Namun bisa saja ia punya alasan, sama seperti villain lainnya. Sebelum Ian dan rekan-rekannya pergi ke hutan, pelayan wanita di penginapan memberikan sebuah kantong kepada Ian Hof. Kali ini, dia akan segera membuka isi dari kain tersebut. Akan tetapi, sebelum mereka sempat makan malam, tiba-tiba Ian Hof merasakan ada sesuatu di sekitar mereka. Kesatria Laurel pun juga merasakannya. Sepertinya kita kedatangan tamu yang tak diundang, ucapnya. Mereka mendengar bunyi binatang buas yang berada sangat dekat dengan posisi mereka saat ini. Lihatlah betapa banyaknya monster serigala yang ada di sana. Ian Hof mulai khawatir dan bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Para serigala tersebut mengeluarkan aura-aura kegelapan. Dilihat dari ukuran mereka, harusnya mereka itu hanya serigala biasa. Apakah kau pikir ini ada kaitannya dengan Black Mage? Tanya Laurel kepada Ian Hof. Tentu saja mereka akan mengetahuinya setelah berhasil membunuh binatang buas tersebut. Kesatria Laurel meminta agar Ian menjaga kuda bersama Philip. Akan tetapi ia menolaknya dan malah memerintahkan kepada Laurel saja untuk menjaga kuda.
Ian Hof mengatakan kalau Laurel tidak akan bisa mengejar para serigala dengan menggunakan pakaian seperti itu. Akan tetapi, serigala tidak hanya datang dari arah depan, melainkan juga dari arah belakang. Tidak usah cemas akan hal itu. Ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan olehku. Lagi pula, kau takkan rugi apa-apa, ucap Ian Hof. Laurel kemudian bergerak dan memberi pesan agar Ian Hof tidak terbunuh. Ian Hof nampak kesal, karena menurutnya yang harus dicemaskan itu adalah si kesatria tersebut. Sungguh ada banyak sekali jumlah serigala tersebut di sana. Serigala itu dengan cepat bergerak menerkam Ian Hof. Akan tetapi, Ian masih bisa menghindari terkaman serigala tersebut dengan sangat mudah. Sial, aku bisa saja membunuh semua monster ini dengan sihir api, ucap Ian. Namun ia tidak bisa menggunakan skill secara sembarangan, karena Ian ingin menyembunyikan kekuatannya. Dia berpendapat bahwa kesatria Laurel bisa saja akan menjadi musuhnya nanti. Ian kemudian bersiap untuk mengeluarkan skill berpedangnya, karena hanya skill inilah yang terbaik untuknya saat ini. Skill tersebut dapat meningkatkan kecepatan pergerakan sembari menerima angin. Ian berhasil menebas satu monster serigala tersebut di sana. Dengan serangan itu, bahkan 2 ekor serigala berhasil ditebas olehnya. Namun serigala lainnya juga tidak tinggal diam. Satu serigala berhasil menerkam Ian Hof dan menggigitnya. Namun Ian tiba-tiba menghilang dari mulutnya. Ian Hof menggunakan skill seperti teleportasi dengan angin, sehingga ia bisa melepaskan diri. Ian Hof mulai bersiap untuk menebasnya. Dalam sekejap serigala itu pun berhasil dikalahkan. Sungguh kekuatan yang sangat hebat diperlihatkan oleh Ian Hof. Di sisi lain, kesatria Laurel juga telah berhasil mengalahkan monster serigala yang menyerang mereka. Ian menilai kalau mereka lebih baik dari dugaannya. Bahkan Philip juga bisa melawan serigala itu dengan baik. Ian kemudian menggunakan skill pendeteksi untuk mengetahui posisi dari bos serigala tersebut. Ian melihat aura-aura kegelapan mengalir dari belakang sana. Akhirnya ia pun berhasil menemukan posisi dari monster bos serigala. Ian Hof meminta agar kesatria Laurel menjaga para kuda di sana, dan Ian akan memenggal kepala dari ketua guild serigala. Ian Hof melompat melewati kawanan monster serigala. Dia bahkan melompat di udara. Laurel tidak menyangka kalau Ian Hof bisa melompat seperti itu di udara. Philip berteriak dan meminta untuk diselamatkan karena ia sedang terdesak melawan serigala. Ian kemudian telah tiba dan mendarat di sana, mengejar mangsa yang melarikan diri. Saat ini Ian telah berada di hadapan bos dari serigala. Bos dan para serigala itu juga telah siap untuk bertarung. Ian Hof menarik pedangnya dan berkata, "Senang bertemu denganmu, anjing jalanan." Dengan cepat kawanan serigala mulai bergerak menyerang Ian di sana. Akan tetapi, ia berhasil menebas para monster serigala dengan skill yang disebut dengan One Sword Blade itu di sana. "Kau terlihat lebih menjijikan daripada di dalam game," ucap Ian kepada bos serigala yang namanya adalah Andolf. Andolf bergerak dengan cepat ke arah Ian di sana. Monster itu nampak menyiapkan cakarnya untuk menyerang. Benar saja, monster menyerang dengan menggunakan skill yang berasal dari cakarnya. Akan tetapi, Ian berhasil menahan serangan itu dengan pertahanan angin miliknya. Namun dinding pertahanan angin tampak belum cukup untuk bisa menahan serangan dari sang monster. Ian kemudian melakukan sesuatu untuk memperkuat pertahanannya. Dirinya mengeluarkan pertahanan yang disebut dengan Frost Shell di sana, sehingga dinding pertahanannya menjadi kuat dan berhasil menangkis serangan dari monster serigala. Ian nampak tersenyum dari dinding pertahanan miliknya. Rupanya dari dinding tersebut kemudian pecah dan bongkahannya terbang ke arah monster serigala. Tentu saja serangan itu membuat tubuhnya menjadi terluka. Monster itu kemudian mencoba untuk menjaga jarak. Tubuhnya kini telah mengalami banyak luka. "Apakah kau menyukainya?" tanya Ian Hof. Serigala yang semakin marah mulai bergerak lagi menyerangnya.
dia menyerang dengan membabi buta. Akan tetapi, Ian malah menghilang dari hadapannya. Ian Hof dalam sekejap muncul dari sampingnya dan siap untuk menyerang. Ian berhasil menebas lengan dari monster itu di sana. Namun Ian tidak berhasil untuk memenggalnya. One Sword Blood pun masih belum cukup. Namun serangannya tidak sampai di situ saja. Ian menambah kekuatan serangannya dan berhasil memenggal lengan dari monster serigala itu. Tidak hanya sampai di situ saja, ia kemudian menyerang serigala itu lagi. Serigala tersebut telah kehilangan dua lengannya, namun ia masih bisa bertahan hidup. Terlebih lagi, pedang milik Ian Hof juga telah patah. Serigala tersebut kemudian nampak aneh dan semakin memancarkan aura kegelapan miliknya. Ledakan pun terjadi di sana. Beruntung Ian Hof masih bisa melindungi dirinya dengan dinding pertahanan. Saat Ian lengah karena menahan ledakan sebelumnya, monster itu kemudian mencoba untuk melarikan diri dari sana. Akan tetapi, bongkahan es muncul dan menghalangi jalannya. Monster itu terjatuh diiringi dengan bongkahan es yang juga jatuh ke arahnya. Serigala tersebut kemudian membeku akibat skill sihir dari Ian Hof. Tentu saja Ian Hof tidak akan membiarkan serigala itu untuk kabur. Ian menggunakan skill yang disebut dengan Phosphorescence. Serigala itu pun terpental jauh ke belakang. Melihat ada celah untuk lari, serigala itu pun mencoba untuk melarikan diri lagi. Akan tetapi, Ian Hof dengan cepat telah berada di atas kepalanya dan siap untuk mengakhiri pertarungan mereka. Serangan yang sangat dahsyat dilancarkan oleh Ian Hof kepada serigala itu di sana. Ian menggunakan skill sihir berupa petir untuk mengalahkan sang monster. Ian Hof lalu kemudian menyerangnya lagi dengan skillnya. Hingga pada akhirnya, dia pun berhasil mengalahkan sang monster. Akhirnya pertarungan ini selesai juga, ucap Ian yang telah kelelahan. Serigala tersebut ternyata masih hidup. Namun ada yang aneh di sana. Monster serigala itu mengucapkan terima kasih kepada Ian karena telah melepaskannya dari sihir Curse terkutuk. Ian bertanya tentang petunjuk dari Curse atau sebuah sistem. Monster itu hanya mengatakan rusa tua. Ian bertanya-tanya memangnya ada apa dengan rusa. Belum sempat Ian memperoleh jawaban, monster itu pun telah tewas. Sins kemudian berpindah memperlihatkan tempat peristirahatan mereka. Ian telah kembali ke tempat itu dengan membawakan kepala dari monster serigala. Itu adalah kepala dari monster serigala yang merupakan pemimpin para kawanan serigala yang menyerang mereka. Kesatria Laurel terkejut melihat Ian berhasil membawa kepala pimpinan musuh hanya dengan sendirian saja. Ian Hof, mungkin dia bisa menemukan si Dark Mage itu, ucap Laurel di dalam hatinya. Laurel bertanya kenapa Ian menghadapi bos monster itu hanya sendiri. Bisa saja kamu mati, ucapnya. Ian kemudian menjelaskan kalau ia menunggu Laurel, bisa saja kawanan serigala itu melarikan diri. Kalau dilihat dari situasi pertarungannya, kemungkinan serigala itu hanya ingin membuat Ian dan rekan-rekannya kelelahan saja. Itu berarti ada bos mereka di sekitar tempat pertarungan yang sedang menyusun rencana. Walaupun tindakan dari Ian berhasil, namun Laurel meminta agar Ian tidak mencoba melakukan segalanya sendirian, karena mereka harus bekerja sama. Mereka kemudian berencana untuk berpindah tempat, karena di sana telah dipenuhi dengan mayat serigala. Mereka akhirnya menemukan tempat peristirahatan yang cocok di pinggiran sungai yang ada di dalam hutan. Ian berencana untuk membersihkan tubuhnya yang dipenuhi dengan darah. Setelah mandi dan membersihkan diri, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Mereka telah tiba di suatu tempat yang sepertinya sudah hancur oleh sesuatu. Kesatria Laurel mulai marah. Dia tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang menginjak-injak kehidupan masyarakat seperti ini. Ian kemudian melihat ada bayangan sekelompok orang dari kejauhan. Ada sekelompok manusia di sana, dan mereka akan bertanya tentang apa yang telah terjadi di kampung itu. Mereka menggali kuburan untuk mayat-mayat tersebut di sana. Kesatria Laurel telah tiba di tempat tersebut dengan penuh amarah.
Dia bergerak dengan cepat ke arah manusia yang ada di sana. Mereka pun terkejut dan bertanya-tanya, siapakah orang yang datang ke arah mereka itu. Mereka bersiap untuk bertarung dan berencana untuk mengincar kudanya terlebih dahulu. Kesatria Laurel memerintahkan agar mereka menjatuhkan senjata lalu kemudian berlutut. Akan tetapi mereka tidak peduli dan tetap mencoba untuk menyerangnya. Laurel dengan mudah berhasil menangkis serangan dari pria itu di sana. Laurel mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, pria yang telah menyerangnya berhasil ditebas olehnya dari jauh. Laurel pun telah tiba di hadapan mereka. Tersisa 3 orang lagi di sana. Mereka berlutut dan memohon ampun kepada kesatria Laurel. Laurel memerintahkan kepada mereka untuk menjelaskan semuanya kepada Ianhof. "Hei, tunggu. Kau kan Ianhof," ucap pria itu yang ternyata mengenali Ianhof. Rupanya pria itu adalah seorang hunter bayaran yang bernama Miguel. Ian pun telah mengingat identitas dari orang itu. Meski baru sekali bertemu, tetapi mereka sudah saling mengenal. Ian bertanya kenapa desa yang ada di sana bisa hancur berantakan seperti itu. Rupanya kejadian itu terjadi sebelum mereka tiba di desa. Para pasukan kerajaan muncul di sana membawa api. Mereka kemudian membakar habis seluruh rumah yang ada di desa. Prajurit itu mengaku kalau mereka hanya menjalankan perintah dari penguasa tanah. Perintahnya adalah semua penduduk desa harus pindah ke kota Ondel. Mendengar kata penguasa tanah, Laurel pun ingat dengan seseorang yang bernama Marquis Burkhardt. Philip pun tidak menyangka kenapa penguasa wilayah itu membakar desa yang tidak bermasalah sama sekali. Tentu saja alasannya pasti karena perang. Tempat lain dari Agelan sedang bersiap untuk berperang. Itu artinya kerajaan ini sedang mengumpulkan semua harta material dan orang dari tempat-tempat penting untuk mempersiapkan perang melawan negara tetangga. Pertanyaan berikutnya, apa yang sedang kalian lakukan dengan mayat itu dan siapakah mereka? Tanya Ian lagi. Miguel menjelaskan kalau kepala desa berusaha melawan Exodus, jadi mereka dieksekusi. Selain itu juga, penduduk desa memberikan koin bayaran kepada Miguel dan kawan-kawan untuk menguburkan mayat yang ada di sana. Untuk memastikan kebenarannya, Laurel berencana untuk pergi ke desa dan melihat apakah ada orang yang hilang di sana. Miguel kemudian bertanya, apakah mereka diberikan izin untuk melakukan pekerjaan mereka? Ya, tentu saja Ian mempersilahkannya. Laurel telah menyelesaikan misinya untuk memeriksa warga yang ada di desa. Hingga malam hari, mereka masih berada di tempat tersebut. Malam adalah waktu bagi para makhluk jahat untuk aktif. Ian tidak boleh lengah sama sekali. Ian mengaktifkan mana detection miliknya. Ian melihat ada aura kegelapan yang menyelimuti Laurel. Ian mengatakan kalau Laurel sepertinya sudah terbebas dari pengaruh spell milik Black Mage. Laurel mengambil batu tersebut dan mengamatinya. Tak ada perubahan dari batu tersebut. Pasti perubahannya terlalu kecil bagimu, sehingga kau tidak menyadarinya, ucap Ian kepada Laurel. Gelombang yang lemah namun beraturan. Kurasa ini adalah sebuah sinyal untuk memanggil makhluk jahat, ucap Ian. Mereka kemudian memandang ke arah belakang, dan benar ternyata makhluk jahat yang diperkirakan oleh mereka telah muncul. Mereka melihat ada seseorang sedang menunggang kuda. Bahkan dari bayangannya, orang itu tidak memiliki kepala. Dia adalah salah satu bawahan dari Black Mage yang sedang mereka cari. Penunggang tanpa kepala yang membawa kekacauan di kerajaan ini. Dia adalah Dullahan. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tentu saja cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian.
Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.